ومن معاصي البدن عقوق الوالدين والفرار من الزحف وقطيعة الرحم وإيذاء الجار ولو كافرا له أمان أذى ظاهرا. Fasal wa min ma'asil badan, dan termasuk daripada maksiat-maksiat badan. Di pelajaran-pelajaran sebelumnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir menjelaskan tentang ma'asil jawarih, maksiat-maksiat yang dilakukan oleh anggota-anggota badan, yaitu mata, telinga, mulut, tangan, perut, kemaluan, dan kaki. Itu disebut dengan jawarih, 7 anggota badan. Maka pada pasal kali ini beliau membahas tentang maksiat badan itu sendiri, yang walaupun kadang juga melibatkan anggota yang 7 tadi. Apa itu maksiat-maksiat badan? Di antaranya adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dan ini sudah kita bahas. Jika durhakanya itu melalui perkataan, berarti itu masuk dalam ma'asil lisan, maksiat-maksiat lidah. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kamu katakan kepada keduanya uff, kalimat-kalimat yang mengungkapkan rasa bosan atau jenuh, kasar dan tidak terhormat. Wala tanharhuma, dan jangan engkau bentak, engkau hardik keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkan kepada keduanya perkataan yang baik. Artinya, jika kita mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas, apalagi kalimat-kalimat kasar kepada kedua orang tua, kita dianggap durhaka kepada keduanya, dan itu termasuk maksiat lisan. Sudah kita bahas. Atau dengan perbuatan, seperti misalnya duduk lebih tinggi di atas orang tua. Orang tuanya duduk di lantai, dia duduk di kursi, tanpa ada persetujuan dari orang tua terlebih dahulu. Itu juga bisa dianggap maksiat badan. Karena kita diwajibkan menghormati kedua orang tua. Sementara ketika kita duduk di atas lebih tinggi dari orang tua kita, berarti kita dianggap tidak menghormati mereka. Ini juga maksiat badan. Atau mendahului mereka di dalam berjalan tanpa izin daripada mereka. Ini juga maksiat badan. Karena orang tua itu biar bagaimanapun wajib dihormati. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau mengatakan, seandainya ibuku menjualku di pasar, aku rela untuk dijualnya. Aku bagaikan budak di hadapan kedua orang tuaku. Sehingga jika ibuku menjualku ke pasar, aku rela untuk dijual oleh ibuku. Luar biasa bakti kepada orang tua. Wal firaru minaz zahaf, dan lari dari medan perang. Ini juga termasuk maksiat jasad, maksiat badan. Di saat terjadi peperangan yang begitu sengit, pertempuran antara umat Islam melawan orang-orang kafir, lalu dia lari meninggalkan medan perang, maka ini termasuk dosa besar dan termasuk maksiat badan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yanfa'u ma'ahunna 'amalun." Ada 3 macam yang tidak ada gunanya amal. Salat, puasa, baca Quran, zikir, sedekah, semua tidak ada gunanya jika 3 macam ini ada. Pertama adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah.
Wajar orang yang musyrik, yang murtad, keluar dari Islam, tidak sah amal ibadahnya, sehingga tidak ada gunanya salatnya, puasanya, zakat dan lain-lainnya. Kenapa? Karena dia musyrik, murtad, menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua adalah al-firaru yaumaz zahaf, yaitu lari di hari sedang berperang. Dan yang ketiga adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini juga termasuk 3 hal yang tidak bermanfaat amal ibadah seseorang jika salah satu di antara 3 hal ini ada. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah maksiat badan. Hati-hati. Lari di saat sedang berperang melawan orang kafir. Perang itu hanya diadakan ketika kita melawan orang kafir, ya. Kalau sesama muslim jangan saling perang. Sesama muslim saling menyerang. Salah itu. Al-qatilu wal maqtulu finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka. Hati-hati. Wa qati'atur rahim, dan memutus tali persaudaraan, memutus silaturrahim. Ini juga termasuk maksiat badan, dilarang di dalam agama. Kita memutus tali persaudaraan, tidak lagi tegur sapa, tidak lagi kunjung mengunjungi. Ini adalah maksiat badan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limri'in muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathah. Tidak halal bagi seorang muslim meninggalkan saudaranya sampai 3 hari. Artinya tidak menegurnya, tidak menyapanya lantaran sedang ada permasalahan. Jika itu berlangsung sampai 3 hari, maka haram hukumnya, tidak halal, dan Allah akan angkat rahmat dari keduanya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Wal'iyadzu billah. Akibat ia tidak lagi tegur sapa satu sama lain. Gak boleh, tidak halal di atas 3 hari. Jadi kalau kita kesal kepada orang, maka jangan sampai lebih dari 3 hari. Setelah itu atau sebelum 3 hari kita harus saling bermaaf-maafan dan jangan mengulanginya lagi. Itu 3 hari diangkat rahmat, kasih sayang dari 2 orang yang bermusuhan tadi dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bagaimana kalau tidak tegur sapa sudah berjalan 1 minggu, bahkan 1 bulan, bahkan 1 tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Na'udzubillah. Selama itu pula kamu terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan anggap sepele. Jangan memutuskan tali persaudaraan antara kamu dengan saudaramu seagama. Haram hukumnya. Itu menjadi penyebab diangkatnya rahmat dan kasih sayang. Bahkan termasuk di antara orang-orang yang tidak diangkat sholatnya. Khamsatun la turfa'u sholatuhum fawqa ru'usihim shibra. Ada 5 kelompok yang tidak diangkat sholat mereka itu di atas kepala mereka walau hanya sejengkal. Salasatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra. Ada 3 orang, 3 kelompok yang tidak diangkat salat mereka itu di atas kepala mereka walau sejengkal. Sejengkal aja nggak diangkat, apalagi menembus langit. Na'udzubillah. Di antaranya adalah al-akhawani al-mutasarimani, 2 orang yang saling bertengkar, 2 orang saudara yang saling bermusuh-musuhan. Ini adalah salah satu di antara 3 orang yang sholatnya tidak diangkat walau sejengkal. Na'udzubillah, kasihan orang yang seperti ini. Beramal susah payah tapi tidak diterima sama Allah lantaran dia memutuskan tali silaturrahim.
Apalagi yang diputuskan itu adalah ikatan antara kita dengan orang tua sendiri. Na'udzubillah. Ayo cepat-cepat minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha kepada orang tua kita, pada saudara kita, kepada sahabat-sahabat kita. Begitu. Tidak halal. Wa idza'ul jari, dan termasuk juga maksiat badan adalah mengganggu tetangga. Walau kafiran, walaupun tetangga tadi orang kafir, lahu amanun, yang baginya itu ada hak diamankan atau dilindungi. Kafir itu ada 4. Ada namanya kafir zimmi. Kafir zimmi ini orang kafir yang biasanya membayar jizyah atau pajak kepada umat Islam setiap tahun itu 2 kali, dan mereka memakai pakaian khas tersendiri sehingga tampil beda dari orang-orang Islam, dan tidak boleh membangun bangunan lebih tinggi dari bangunan orang Islam. Lalu mereka menjalankan syarat-syarat tersebut, maka mereka disebut dengan kafir zimmi. Ini enggak boleh diganggu. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adza zimmiyan faqad adza Abul Qasim." Barang siapa yang mengganggu kafir zimmi, maka berarti ia telah mengganggu Abul Qasim, yaitu beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Berarti mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi nomor 2, namanya al-kafirul mu'ahad, orang kafir yang terikat perjanjian damai antara kita dengan mereka. Ini juga tidak boleh disakiti, tidak boleh diganggu. Seperti yang terjadi antara umat Islam dengan orang-orang Yahudi Bani Quraidah, Bani Nadir dan Bani Qainuqa di kota Madinah. Terjadi perjanjian damai yang disebut dengan Sulhul Hudaybiyah. Ini tidak boleh saling mengganggu. Hanya saja disayangkan orang Yahudi yang terlebih dahulu memutuskan dan membatalkan perjanjian damai itu hingga terjadi peperangan antara umat Islam dengan Yahudi di zaman Nabi dulu. Nah, kalau ada terikat perjanjian damai, maka tidak boleh mengganggu mereka. Itu disebut dengan kafir mu'ahad. Itu yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, al-kafirul mu'amman, orang kafir yang dilindungi. Siapa yang melindunginya? Imam, penguasa atau pemerintah. Kita tidak boleh mengganggu mereka, walaupun mereka bukan zimmi, walaupun mereka tidak ada terikat ahad, perjanjian damai antara kita, tetapi mereka dilindungi oleh pemimpin, dilindungi oleh penguasa atau pemerintah. Tidak boleh kita mengganggunya, karena itu dianggap dengan kafir mu'amman, seperti yang disebutkan oleh beliau di dalam kitab ini, walau kafiran lahu amanun, walaupun dia orang kafir yang baginya itu terdapat hak untuk dilindungi, nggak boleh diganggu. Kemudian yang keempat adalah al-kafirul harbi, orang kafir harbi yang memerangi kita. Nah, ini yang berhak untuk kita lawan, dan jika kita melawan mereka, maka kita dianggap jihad karena mereka memerangi kita. Dan itu yang selama ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Disinilah bab jihad mulai dipraktekkan. Jadi jangan asal jihad-jihadan, ada tata caranya, ada undang-undangnya, ada tafsir dan perinciannya. Jika orang kafir itu bukan zimmi, bukan mu'ahad, bukan mu'amman, ada di negara Islam, mengganggu orang Islam, itu harbi namanya itu. Nggak apa-apa diperangi itu. Kalau kita menang, kita dapat pahala. Kalau kita kalah, kita mati syahid. Nah, tapi kalau yang zimmi, mungkin zimmi sekarang nyaris tidak ada. Atau mu'ahad pun mungkin juga tidak ada. Atau mu'amman. Nah, kebanyakan yang ada di zaman kita ini mu'amman, dilindungi oleh pemerintah dan pemimpin. Ini nggak boleh diganggu juga. Ya, nah kalau harbi ini yang kita bahas di bab jihad. Jadi begitu, tidak boleh mengganggu tetangga, walaupun orang kafir yang disebutkan tadi. Apalagi tetangga itu adalah orang muslim, orang mukmin, saudara kita sendiri. Jangan diganggu, haram hukumnya. Di dalam hadis
Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tetangganya, tidak boleh mengganggunya. Dulu ada salah seorang solihin, dia mengadukan banyaknya tikus di rumahnya. Rumah saya itu banyak sekali tikus. Kadang tidak bisa sembarangan saya menaruh makanan, selalu saja dimakan oleh tikus. Lalu kemudian salah seorang sahabatnya memberikan usulan pemasukan kepadanya. Dia bilang, "Bagaimana kalau engkau memelihara kucing saja? Karena tikus biasanya tidak berani memasuki rumah yang ada kucingnya." Maka orang soleh tadi mengatakan, "Tidak." Loh, kenapa? "Sebab jika saya memelihara kucing, pasti tikus-tikus itu akan lari dari rumah saya dan pindah ke tetangga saya. Sehingga saya yang menjadi penyebab tikus itu mengganggu tetangga saya." Subhanallah. Ada nggak yang sempat berpikiran seperti itu? Nggak ada kita. Orang dulu dari saking hormatnya kepada tetangga, sampai-sampai mau miara kucing saja mikir, khawatir tikus-tikus yang ada di rumahnya nanti pindah dan mengungsi di rumah tetangga, akhirnya mengganggu tetangganya. Subhanallah. Sampai-sampai disebutkan mereka itu dari saking menjalankan hak bertetangga itu dengan baik, ada orang yang menghadiahkan kepala kambing tetangganya ini, dapat hadiah dari orang kepala kambing. Kata tetangganya ini kepada keluarga yang ada di rumah, "Sepertinya tetangga kita yang di sebelah ini lebih memerlukan daripada kita." Terus bagaimana? "Udahlah, kepala kambing kita kasihkan saja kepada tetangga kita." Akhirnya diberikan kepada tetangga yang ada di sebelah rumah. Yang ada di sebelah rumah itu menerima kepala kambing tadi, senang, gembira, bahagia. Akhirnya mereka berpikir, kita gembira, bahagia karena punya kepala kambing untuk disantap malam ini. Tapi bagaimana dengan tetangga kita? Kasihan, mungkin mereka lebih memerlukan. Udah, kasih aja ke sana. Ya udah, kasih aja. Dikasih. Akhirnya tetangga sebelah menerima kepala kambing itu, senang, bahagia mereka. Lalu mereka berpikir, kita senang, bagaimana tetangga yang ada di sebelah rumah? Terus begitu, sampai kepala kambing itu kembali lagi kepada yang asal. Rumah yang pertama menerima hadiah. Kembali lagi, loh, ini kepala kambing yang baru kita kasihkan kepada tetangga. Subhanallah, begitulah mereka, akur dalam bertetangga. Nah, tidak ada saling ganggu-mengganggu. Ini tetangganya sedang sakit, sedang perlu istirahat, menyetel tape, saling nyaringan, degum, kayak diskotik rumahnya. Kasihan tetangganya yang sedang sakit, kasihan tetangganya yang punya anak bayi baru berumur beberapa hari, terganggu akibat musik yang kamu setel terlalu keras. Ada apa? Kalau dulu mungkin zaman jahiliyah dulu, ya adu-aduan tape back dulu itu. Tape back itu diadu dulu ya. Oh, masing-masing beli basoka, yang ini dihadapkan ke sana, yang ini nanti membalas. Dulu, sekarang orangnya pintar-pintar, nggak jahiliyah lagi. Masa lagu dulu dinyanyikan lagi, lagu lama dinyanyikan lagi. Kalau kamu pengen dagum-dagum juga, ada handset sekarang. Udah, pakai aja handset sendiri, biar kayak orang gila, geleng-geleng kepala sendiri di luar. Iya. Ini ya Allah, kasihan tetangganya terganggu akibat dia terlalu keras menyetel musiknya. Haram itu. Kayak semua orang suka dengan lagu kamu, pede banget kamu. Dikiranya semua orang suka dengan dangdutnya itu, dengan popnya itu. Nah, kayak orang nyabu-nyabu aja kamu. Asik sendiri. Kamu asik sendiri pakai handset aja sana. Atau pergi ke sawah sana, bawa genset, dagum-dagum situ nggak apa-apa. Ulun pernah dulu mampir di tempat orang yang miara ayam ras. Dagum-dagum musik di situ. Ulun tanya, kenapa kok pakai musik? Ayam ras ini, Bib,
Kalau tidak dibiasakan seperti ini, pas nanti ada guntur petir dia bisa mati. Oh gitu. Jadi harus pakai musik dagum-dagum gitu. Iya, biar dia nggak mati, terbiasa. Oh, belum jadi mikir. Berarti yang ketujuh mendengarkan musik musik dagum-dagum itu kayak ayam ras. Persis kayak ayam ras itu. Subhanallah. Nah, yang suka ke diskotik tuh ayam ras itu tuh. Ayam ras, ayam potong. Itu tuh. Persis kayak ayam ras. Dung 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 dagum-dagum. Subhanallah. Ada aja kayak gitu. Ayam ras, ada ayam ras nggak di sini? Nggak ada insyaallah. Ya, nggak ada insyaallah di sini ayam ras. Jadi kalau ada orang nyetil tape dagum-dagum, itu ayam ras berarti itu. Ayam ras. Sebab kalau ada dagum-dagum pas guntur petiran mati nanti dia. Ini mati kayak ayam ras juga nih kalau nggak pakai musik. Nauzubillah min dzalik. Nggak boleh mengganggu tetangga kita. Jangan. Menabuk comberan, airnya diarahkan ke tanah tetangga, terganggu tetangganya. Buang sampah di tanah tetangga, terganggu tetangganya. Haram itu. Jangan anggap remeh, jangan anggap sepele. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta akhaf an yuratha wa yarith." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa selalu malaikat Jibril itu berpesan kepada saya untuk berbuat baik kepada tetangga. Dari saking seringnya Jibril berpesan seperti itu, saya sampai khawatir tetangga itu bisa mewarisi tetangganya. Subhanallah. Seakan-akan seperti keluarga senasab, segaris keturunan aja. Dari saking seringnya Jibril memberi wasiat kepada saya untuk berbuat baik kepada tetangga. Subhanallah. Kemudian adzan zahiran, yaitu gangguan yang nampak, gangguan yang nyata. Itu dilarang kita terang-terangan seperti yang disebutkan tadi. Kemudian termasuk dosa atau maksiat badan adalah wat takhdibu bis sawad, dan menyemir uban dengan warna hitam. Itu dilarang. Di dalam Zubat disebutkan wa harramu khidab asy-sya'ri bis-sawad di rajulin wa imra'atin la lil jihad. Para ulama mengharamkan menyemir rambut dengan warna hitam baik bagi lelaki ataupun bagi wanita, tetapi tidak untuk jihad. Kalau untuk jihad membela agama nggak apa-apa, rambut putih disemir jadi hitam biar musuh melihatnya seolah-olah masih muda sehingga mereka ketakutan. Lil irhab namanya itu. Iya. Kalau orang Islam rambutnya putih-putih semua, perang melawan orang kafir diremehkan nanti sama mereka. Orang-orang tua semua ini kata mereka. Nah, jadi nggak apa-apa untuk mengelabui mereka, lalu rambutnya yang hitam, yang putih itu disemir jadi hitam agar terlihat muda sehingga orang-orang kafir ketakutan. Itu untuk jihad, untuk kepentingan jihad. Kalau bukan untuk itu nggak boleh disemir dengan warna hitam. Terus Beb, kalau dengan warna kuning atau dengan warna merah bagaimana? Lihat dulu. Tidak asal-asalan boleh rambut dikuningi atau dimerahi. Seseorang dianjurkan untuk merubah rambutnya menjadi kuning atau merah dengan dipacari jika sudah beruban. Kalau kamu masih muda, ngapain dikuning-kuningin? Ada apa? Ya, asal muasal sunnahnya menyemir rambut agar diubah menjadi kuning atau kemerah-merahan dengan pacar, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa ata Abu Quhafata radhiyallahu anhu yauma fathi Makkah wa ra'suhu wa lihyatuhu kasughamah bayadan.
pernah datang Abu Quhafah, ayah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma, di hari ketika terjadi peristiwa Fathu Makkah. Wa ra'suhu, dan rambut Abu Quhafah, wa lihyatuhu, dan jenggotnya, kasugamah, seperti sugamah, bayadon, warna putihnya. Apa itu sugamah? Sugamah itu adalah sejenis tumbuhan yang berbunga serta berbuah. Bunganya warnanya putih, buahnya juga berwarna putih. Melihat itu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghayyiru hadza bi syai'in wajtanibus sawad. Rubah, kata Nabi, uban putih ini kayak pohon sugamah, berbunga serba putih, berbuah juga putih, kayak pohon sugamah aja kepala Abu Quhafah ini, jenggot Abu Quhafah putih semua. Rubah, kata Nabi, dengan sesuatu, tapi jauhilah yang berwarna hitam. Dari sini ada larangan untuk tidak boleh menyemir dengan warna hitam. Pakai tanjo hair cream, apa-apalah, jangan, nggak boleh. Ya, kalau warna kuning atau warna merah dengan pacar, silahkan. Begitulah yang kita saksikan dari para ulama-ulama terdahulu, termasuk guru-guru kita. Waktu mereka masih muda, rambut mereka hitam, jenggot mereka hitam. Begitu usia mereka sudah tua dan rambut mereka putih, jenggot mereka putih, itu dipacar dengan henna, lalu kemudian berubah menjadi kuning dan kemerah-merahan. Begitu. Judulnya saja di dalam Sahih Muslim itu disebutkan babus tihbabi khidabi syaibi bi sufratin aw humratin wa tahrimihi bisawad. Bab disunnahkan khidabi syaib. Simak baik-baik. Khidabi syaib, menyemir uban. Jadi yang disemir itu uban. Ya, khidabi syaib bisufratin aw humratin, dengan yang warna kuning atau warna merah. Wa tahrimihi bisawad, dan diharamkannya menyemir dengan warna hitam. Jadi yang disunnahkan untuk ditakhdhib adalah syaib, uban. Ente masih muda, buat apa dimerah-merahin, dikuning-kuningin rambut? Enggak pas, itu bukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pengennya melaksanakan sunnah Nabi, tapi yang terjadi tidak melaksanakan sunnah. Kenapa? Enggak nanya, main kuning-kuningnya aja. Iya. Ternyata usut diusut bukan karena sunnah Nabi, karena melihat artis banyak menguningi rambut, akhirnya ikut-ikutan nguning-nguningin rambut. Itu sunnah artis, sunnahnya orang fasik, jadinya bukan sunnah Nabi lagi. Sudah, ente tasyabbuhnya dengan orang yang tidak benar. Nah, sunnah Nabi nggak seperti itu. Bahkan di dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi mengutip perkataan Imam At-Tabarani, karena ada hadis yang melarang merubah warna rambut. Ada hadis yang melarang merubah warna rambut. Tetapi ada juga yang ada juga hadis yang menganjurkan untuk merubah rambut atau jenggot tadi dengan warna kuning dan merah. Apa kata Imam Nawawi mengutip perkataan At-Tabarani di dalam syarah Sahih Muslim? Qala At-Tabarani, Al-Imam At-Tabarani mengatakan, kata Imam Nawawi, as-sawabu anna al-athar al-marwiyata 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam bi taghyiri syaibi wa bin nahyi anhu kulluha sahihah. Yang tepat itu bahwasanya riwayat-riwayat, athar-athar yang diriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa merubah uban
dengan warna merah atau kuning tadi, atau dilarang untuk merubahnya, kulluha sahihatun. Semua riwayat-riwayat itu sahih, haditsnya sahih. Nah, walaysa fiha tanaqudun, dan tidak ada pertentangan di dalam riwayat-riwayat yang sahih tadi sebenarnya. Balil amru bitaghyiri, tetapi perintah merubah warna rambut atau jenggot itu dengan kuning atau merah, liman syaibuhu kasyaibi Abi Quhafah, sunnahnya bagi orang yang ubannya dia seperti uban Abu Quhafah, ayah Sayyidina Abu Bakar. Tua waktu itu ayah Sayyidina Abu Bakar, rambutnya putih semua, jenggotnya putih semua seperti pohon sugamah. Nah, kalau kayak gitu kata Imam Tabrani boleh, sunnah malahan. Iya. Wan nahyu liman lahu syamtun, dan larangan itu untuk merubah warna rambut atau jenggot dengan selain warna aslinya, itu larangan liman lahu syamtun, bagi orang yang rambutnya atau jenggotnya masih syamtun. Apa itu syamtun? Man khalata sya'ru ra'sihi, man khalata bayadu sya'ri ra'sihi sawadan, orang yang warna putih di kepalanya itu bercampur dengan warna hitam, artinya ubannya belum terlalu banyak, masih bercampur dengan yang berwarna hitam. Kalau yang seperti ini tidak dianjurkan untuk dirubah ke warna kuning atau merah, apalagi masih hirang seberataan, apalagi masih hitam semua rambutnya dan jenggotnya, mau dirubah jadi merah. Mau jadi siapa ente? Mau ikut sunnah Nabi? Bukan begitu sunnah Nabi. Kalau mau ikut sunnah Nabi nanti tunggu, kalau usiamu sudah 50 tahun atau 60 tahun, ubannya sudah banyak, baru rubah, baru dikasih henna pacar. Kalau masih muda kayak begini, yang ente ikuti nanti sunnahnya orang fasik nanti. Akhirnya kuningnya cuma di atas saja, kanan kirinya hitam, atau kuningnya cuma di kanan kiri saja, atasnya hitam, jadi kayak becek-becek begitu. Ya, ini jatuh dari sepeda motor kayaknya nih, kena becek. Ya, akhirnya disemir, rambutnya jadi merah, jadi kuning. Mau jadi apa? Mau jadi bule? Bule datang dari mana ente? Na'udzubillah. Jadi kalau mau melaksanakan sunnah Nabi itu pelajari dulu yang benar. Bukan begitu. Kan selama ini banyak, apalagi sekarang musimnya nih, nggak laki-laki nggak perempuan, rambut dikuningin semua. Oh, bangga dia. Kalau ditanya sunnah Nabi, sunnah Nabi datang dari mana? Masih muda-muda. Kadangkala bahan semirnya juga patut dipertanyakan. Bisa jadi bahan semir yang menutup permukaan rambut, seperti lem misalnya, sejenis lem gitu. Bahaya itu, nanti air tidak meresap ke permukaan rambut sehingga hadas besarnya masih ada di situ. Perempuan yang sedang datang bulan ketika bersih dari darah haidnya lalu mandi dengan niat mengangkat hadas besar, tetapi dia menggunakan pewarna rambut yang menutupi rambut itu sendiri sehingga air tidak meresap sampai ke dalam, ke permukaan rambut, nggak sah, nggak sempurna mandi wajibnya, sehingga hadas besarnya masih nempel tuh di rambut. Ayo, hati-hati. Tapi sekarang ini ada semir rambut labelnya halal. Semua orang pengen laku semirnya, tinggal dikasih halal. Ini bukan masalah halal haram. Kalau halal selama itu bukan najis ya halal bahannya. Yang kita bicarakan ini masalah sah atau tidaknya mengangkat hadas besar. Ini yang jadi pertanyaan, bukan halal haramnya. Kalau halal haram asal jangan daging babi aja, daging anjing atau bangkai aja bisalah halal, iya. Halal betul, tapi kalau menutupi
rambut sehingga air tidak meresap sampai ke dalam, hadas besarmu masih ada di situ. Salatmu tidak sah. Hati-hati. Lem cat itu halal, lem cat halal. Tapi kalau kena tangan lalu kita wudu dan air tidak meresap lantaran terhalang atau tertutupi oleh lem atau cat tadi, nggak sah wudu kita. Selama bisa dihilangkan, wajib dihilangkan. Iya. Kan di antara syarat sahnya bersuci baik wudu ataupun mandi wajib adalah alla yakuna 'alal 'udwi ma yamna'u usulal ma'i ilal basyarah. Hendaknya di atas anggota yang wajib dibasuh itu tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Kalau ada, nggak sah toharohnya, nggak sempurna wudunya atau mandi wajibnya, kecuali dibersihkan terlebih dahulu. Wah gimana Bib, sudah terlanjur pakai semir yang kayak gitu, wah gundul kepala ente sudah. Apa gengsi kepala gundul, mending gundul daripada disemir kayak gitu kepala ente. Nggak sunnah juga itu, bukan begitu sunnah. Nah, sunnah itu nanti kalau ente sudah tua, kalau sudah rambutnya beruban baru sunnah. Ini masih muda, hitam-hitam rambut dibikin jadi kuning, jadi pirang, jadi merah. Apa ente mau jadi megalon man apa ente? Allahu Akbar. Belajar, jangan asal-asalan memahami sesuatu dengan otakmu sendiri. Ada kalam ulama mengenai tafsir dan rincian tentang itu. Akhirnya tujuannya ingin dapat pahala, justru malah nggak dapat apa-apa nanti. Bahkan kalau ada unsur tasyabbuh dengan orang munafik, orang fasik, bisa diikut sertakan dengan mereka. Na'udzubillah, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Bahkan sekarang ini rambut yang merah-merah pirang-pirang kayak gitu bisa dikategorikan hampir menjadi simbolisnya orang fasik sekarang ini ya. Hampir jadi simbolisnya orang-orang fasik. Orang-orang fasik bertato tuh jarang rambutnya gak kuning. Yang suka minum-minuman terang-terangan itu berbuat maksiat, jarang rambutnya gak kuning. Perempuan-perempuan pelacur-pelacur itu jarang rambutnya nggak kuning. Jadi sekarang ini hampir, kalau tidak semua ya, hampir itu bisa dikategorikan menjadi simbolisnya orang fasik sekarang ini. Nah, makanya jangan menguning-nguningin rambut atau merah-merahin rambut kalau masih belum saatnya. Umurmu berapa tahun? Sudah 25, Beb. Tunggu 25 tahun lagi baru kamu semir rambut kamu. Tunggu 25 tahun lagi. Kenapa? Karena 25 tahun lagi umur kamu 50. Insya Allah nanti sudah keubanan. Insya Allah. Tapi ada juga umur yang sudah bahkan 60 lebih nggak ubanan. Nih Pak Zainal nih masih hirang-hirang aja rambut sidin. Subhanallah ya. Walaupun sudah 60 lebih umur beliau. Ya. Paling janggut beliau yang agak kelihatan putih. Janggut aja putih. Kalau rambut tuh masih hitam, masya Allah beliau. Awet muda beliau. Mudah-mudahan panjang umur sidin. Amin. Sehat walafiat insya Allah. Tuh kan? Relatif kadang. Sekarang ini umur 40 juga ada yang sudah putih rambutnya. Subhanallah ya. Macam-macam. Kadang-kadang faktor keturunan atau faktor makanan gitu. Nah, jadi begitu tafsilannya. Wa tashabbuhur rijali bin nisa wa aqsuhu wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan tentang keharaman atau kemaksiatan badan di pelajaran yang akan datang. Wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan Allah taala hindarkan dan jauhkan badan kita daripada dosa-dosa dan maksiat. Bi khairin lutfin